Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Di sini ada beberapa soal yang telah saya kerjakan dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah satu, pengertian sistem operasi dan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah perangkat lunak yang berguna sebagai jembatan atau bridge penghubung antara pengguna brainware dengan perangkat keras komputer. Contohnya adalah Windows 11, Windows 10, Windows 98, macOS, Ubuntu, Linux Mint, dan juga Ubuntu. Jadi pada lebih mudah ini adalah sesuatu sistem operasi ini sesuatu aplikasi yang kita gunakan yang dapat kita gunakan untuk bisa berinteraksi dengan komputer. Dan dengan sistem operasi ini nanti kita di dalam sistem operasi ini nanti ada juga aplikasi-aplikasi pendukung lainnya seperti misalnya ada Microsoft Word dan Microsoft Excel dan aplikasi yang lainnya. Jadi seperti itu. Di sini saya berikan ada 7 contoh, sebenarnya masih banyak lagi. Seperti kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya Garuda OS, itu salah satu sistem operasi buatan Indonesia yang dibangun menggunakan kernel Linux. Dan yang teman-teman lihat ini, ketujuhnya adalah sistem operasi yang ada pada desktop. Tetapi bahkan kayak Android itu pun bisa disebut sebagai sistem operasi. Karena ya sesuai dengan pengertian awalnya itu sistem operasi sebuah aplikasi yang digunakan sebagai jembatan sebagai antara user dengan komputer, atau misalnya kalau di mobile phone berarti jembatan antara manusia dengan handphonenya. Makanya seperti Android dan juga iOS itu disebut sebagai sistem operasi juga. Nah, di sini yang kedua adalah mengenai karakteristik sistem operasi yang open source dan juga closed source. Jadi sistem operasi ini dibagi atas dua ya. Ada yang pertama ada yang open source, yang kedua ada closed source. Ini memiliki pengertiannya masing-masing. Yang pertama satu, kalau sistem operasi open source itu pada dasarnya merupakan sistem operasi yang menyediakan pengembangan bebas bagi penggunanya. Hal ini diterapkan dengan terbukanya akses untuk mengakses source code dari sistem operasi tersebut. Oleh karena ini, oleh karena itu pengguna dapat dengan mudah dan bahkan bebas untuk memodifikasi sistem operasi tersebut. Bahkan dapat membuat sistem operasi lain menggunakan sistem operasi yang sudah ada. Contohnya nih ada sebuah sistem operasi bernama Garuda OS. Nah, sistem operasi ini dibangun dari sistem operasi Linux. Contoh lain sistem operasi open source itu adalah kayak seperti saya bilang tadi ada Linux. Di Linux pun ada banyak berbagai macam sistem operasinya. Ada yang namanya Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint, ada juga namanya Deepin OS, ada juga namanya Manjaro dan masih banyak lagi. Jadi pada dasarnya sih mudahnya ya kalau sistem operasi open source tuh sistem operasi yang ya istilah yang terbuka gitu. Kita bisa bebas melakukan apapun. Source code-nya itu terbuka dengan bebas dan bahkan kita bisa misal gini, kita udah menggunakan sistem operasi, misal operasi Linux. Nah, misal kita ternyata ada nih hal yang mungkin sistem operasi itu tidak bisa kita tidak bisa apa mungkin ada yang kurang lah. Kita ingin menambahkan fitur. Nah, kita bisa bisa memodifikasi source code-nya, bahkan mempublikasikannya di internet sehingga orang bisa memakainya. Hal ini dapat dilakukan kalau sistem operasi itu open source. Kalau misalnya yang kedua nih adalah sistem operasi yang mohon maaf ini maksudnya closed source ya. Sistem operasi closed source itu ya sebenarnya mirip-mirip dengan open source, tapi ada satu perbedaan mendasar. Nah, yaitu sistem operasi closed source merupakan sebuah sistem operasi yang tidak menyediakan kebebasan pengembangan dari sistem operasi tersebut untuk pengguna. Nah, di mana pengguna hanya bisa menggunakannya, sistem operasinya. Pengguna tidak bisa memodifikasi source code-nya, menambahkan fitur, dan atau mempublikasikannya di internet. Contoh sistem operasi yang closed source itu Windows 10, juga Windows 11, ada juga macOS, dan macOS yang versi lama sampai yang versi baru juga. Karena ya kedua sistem operasi ini emang kita tuh hanya bisa kita beli. Kalau misalnya Windows kan kita beli lisensinya nih. Kita download ISO file-nya dari situsnya Windows, lalu kita beli lisensinya.
Dan kita hanya bisa menggunakan sistem operasi itu. Kita misalnya ingin menambahkan fitur nih. Bisa kita ada keperluan, ternyata di Windows ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan kita ingin menambahkan fitur baru. Nah, itu nggak bakal bisa kalau di Windows ataupun di macOS. Karena memang source code itu tertutup. Seperti itu. Jadi emang biasanya ya kalau sebagai developer atau programmer biasanya kita menggunakan sistem operasi yang open source seperti Linux, di mana kita punya akses penuh terhadap sistem operasi itu. Namun developer juga banyak juga yang tidak menggunakan sistem operasi Linux. Contohnya seperti saya menggunakan macOS. Karena kalau macOS itu dia tuh memiliki kernel Unix ya, di mana tuh dia tuh punya perintah-perintah yang mirip dengan Linux. Oleh sebab itu emang kebanyakan developer pasti menggunakan Linux ataupun macOS karena kemampuan dari terminalnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu terminal pada macOS ya. Di mana kalau di macOS ini kita tuh bisa melakukan berbagai perintah, misal perintah clear, perintah misal membuat folder mkdir ataupun membuat file touch. Segini touch nama filenya, dot formatnya seperti ini. Ini perintah ini akan teman-teman bisa gunakan juga jika teman-teman menggunakan Linux. Sebab itu memang kebanyakan developer biasa menggunakan Linux atau macOS karena kemampuan terminalnya ini. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang skema dasar komputer. Nah, di sini ada gambar skema dasar komputer nih. Di sini ada peralatan masukan tuh peralatan input ya. Contohnya seperti keyboard, seperti mouse, seperti scanner. Nah, kalau perangkat keluaran adalah perangkat output. Perangkat yang mengeluarkan data gitu dari komputer kita. Contohnya seperti printer yang mengeluarkan hasil berupa paper, lalu ada speaker yang menghasilkan data berupa suara. Nah, nanti peralatan masukan dan keluaran ini akan terhubung ke dalam port masukan dan keluaran. Lalu juga kayak misalnya contoh kita memberikan perintah masukan ke sistem komputer, nanti akan diterima oleh port-port yang menangani perintah input dan output, lalu akan dikirim ke proses. Proses ini adalah contohnya kayak prosesor. Lalu akan dikirimkan ke dalam memori utama. Di memori utama ini nanti akan menyimpan datanya secara sementara, baru dikembalikan lagi ke dalam perangkat keluaran atau perangkat output seperti printer ataupun monitor. Nah, nomor 4 nya dijelaskan lebih detail nih mengenai item-item ini. Nah, yang pertama perangkat input. Nah, perangkat input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Seperti saya singgung tadi, contohnya adalah ada mouse, keyboard, scanner, touchpad, trackpad, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada namanya perangkat output. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menyajikan atau menampilkan data dari hasil pengolahan perintah yang kita berikan kepada komputer. Contohnya ada seperti monitor, seperti printer, dan juga speaker. Yang ketiga ada perangkat proses. Nah, perangkat yang berfungsi untuk memproses data atau perintah yang diberikan kepada komputer, contohnya adalah prosesor. Jadi kita bisa memberikan perintah nih melalui input. Nah, nanti perintah kita itu akan dieksekusi oleh perangkat proses, yaitu prosesor. Lalu akan dikeluarkan oleh perangkat output, misalnya monitor. Nah, yang keempat adalah memori. Nah, memori merupakan perangkat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Contohnya adalah RAM, yang berfungsi untuk menyimpan data secara temporary. Selain itu juga ada hard disk atau SSD. Kalau memori kan nih atau RAM, dia tuh menyimpan data secara sementara. Namun kalau misalnya kayak hard disk atau SSD, itu menyimpan data secara permanen. Datanya akan terhapus jika kita menghapusnya sendiri. Tapi kalau RAM, data itu akan terhapus kalau kita merestart sistem komputer kita. Jadi seperti itu. Dan biasanya kalau RAM pasti selalu kita gunakan nih di komputer. Dan kalau misalnya hard disk atau SSD, kita kalau zaman-zaman sekarang sih lebih menggunakan SSD atau solid state drive. Karena apa? Karena solid state drive ini dia tuh kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan hard disk. Kalau hard disk mungkin kecepatannya hanya bisa puluhan MB per detik. Sedangkan kalau hard disk bahkan bisa, sedangkan kalau
solid state drive atau SSD bahkan bisa menembus kecepatan hingga 7.000 megabyte per second, di mana itu sangat cepat. Oke, lanjut ke soal yang kelima, yaitu langkah menginstal sistem operasi. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk melakukan instalasi sistem operasi yang berbasis Linux, yaitu Ubuntu. Nah, berikut langkah-langkahnya nih. Yang pertama, pasti kita harus prepare ISO file dari sistem operasi Ubuntu-nya. Teman-teman bisa download dari internet. Misalnya kalau teman-teman bisa download di sini, misalnya teman-teman bisa cari keyword aja. Misal ISO file Ubuntu. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam website-nya langsung nih. Teman-teman langsung bisa klik ini, habis itu langsung tinggal download kayak gini. Nah, download yang terbaru nih. Kalau versi LTS atau maksudnya, jadi teman-teman harus paham juga Ubuntu ini memiliki dua versi ya. Ada versi LTS, ada versi yang biasa. Bedanya apa sih? Ke versi LTS nih, dia tuh memiliki support yang lebih panjang dibandingkan dengan versi biasa. Bisa lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau versi yang biasa itu akan hanya disupport 1 tahun doang. Dan saya lebih prefer untuk menggunakan Ubuntu yang versi LTS ini. Nah, di sini juga ada rekomendasi sistemnya. Maksudnya spesifikasi minimal dari komputer teman-teman. Kalau teman-teman sudah memenuhi ini, otomatis teman-teman komputer teman-teman udah layak atau bisa diinstalkan sistem operasi Ubuntu. Seperti prosesornya harus 2 core, 2 GHz atau lebih baik. Minimal 4 GB memorinya dan juga 25 GB versi space-nya kosong di hard disk atau SSD teman-teman. Dan juga perlu internet access is helpful. Nah, ini karena kalau kita menginstal Ubuntu, kita biasanya tuh saat proses penginstalannya, kadang kita akan menginstal aplikasi-aplikasi pendukung. Jadi emang better kalau teman-teman punya akses internet ketika teman-teman menginstal Ubuntu ini. Nah, media instalasinya itu ada 2 yang bisa teman-teman gunakan, itu DVD drive atau USB port. Nah, kalau saya biasanya menggunakan USB. Karena apa? Menurut saya lebih mudah ya kalau menggunakan USB. Juga karena kan kebanyakan laptop zaman sekarang itu tidak mendukung lagi atau tidak menyediakan DVD drive. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. Nah, tadi kita sudah mendownload file ISO-nya, lalu kita buatkan media instalasinya berupa flash disk bootable, seperti yang tadi saya singgung tadi. Teman-teman bisa juga menggunakan DVD, tapi saya lebih prefer menggunakan flash disk bootable. Kalau saya bisa menggunakan aplikasi Rufus, menggunakan lalu kita import ISO file yang sudah kita download itu, lalu kita burn di dalam flash disk itu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman bikin bootable, teman-teman tinggal mencolokkan flash disk teman-teman ke dalam komputer atau laptop teman-teman. Lalu teman-teman bisa atur bootingnya nih. Atur booting ini berbeda ya setiap komputer kita. Jadi mungkin untuk ini teman-teman bisa ngecek sendiri. Teman-teman cari aja di internet, misalnya cara setting BIOS, misalnya laptop teman-teman laptop HP. Bisa aja di Google cara setting BIOS untuk laptop HP. Biasanya itu akan disediakan. Ini teman-teman tinggal pilih aja, tinggal booting ke flash disk teman-teman. Nah, setelah udah di booting, udah masuk ke dalam bootable-nya, nanti akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung pilih yang menu yang tadi install Ubuntu. Di sini ada beberapa opsi ya. Tapi karena kita ingin install Ubuntu, kita tinggal langsung mengklik yang ini nih, try or install Ubuntu. Nah, setelah di sini, nanti teman-teman akan dihadirkan oleh sebuah screen nih untuk memilih teman-teman mau install langsung atau ingin coba dulu Ubuntu-nya. Teman-teman kalau misalnya ingin coba-coba dulu, teman-teman bisa mengklik button try Ubuntu. Tapi kalau teman-teman ingin langsung menginstal Ubuntu, ya teman-teman bisa langsung ngeklik button install Ubuntu ini. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke ini tampilan untuk mengatur layout keyboard teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan kayak layout US, Inggris US. Karena apa? Emang kebanyakan komputer atau laptop zaman sekarang tuh pasti akan layout keyboardnya itu US. Kalau misalnya layout keyboard teman-teman bukan US atau teman-teman ingin menggunakan layout lain, teman-teman bisa memilih yang lain nih di sini. Nanti habis itu teman-teman klik button continue aja.
Nah, setelah itu di sini teman-teman harus memilih di sini nanti teman-teman akan dihadirkan oleh sebuah tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa memilih nih opsi instalasinya. Teman-teman bisa melakukan normal installation, di mana nanti kalau normal installation teman-teman akan diinstal aplikasi-aplikasi default bawaannya, seperti ada web browser, aplikasi-aplikasi Ulysses, aplikasi Office software, games dan media player. Nah, kalau di sini kan teman-teman bisa lihat nih aplikasi Office software nih. Ini bukan Office kayak Microsoft Word ya, Microsoft Word atau Microsoft Excel, karena Ubuntu tuh atau Linux tidak support aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Microsoft Word, Excel, dan sebagainya. Itu nanti adalah versi Ubuntu-nya. Mungkin akan sedikit berbeda dari Microsoft Excel atau Microsoft Word yang teman-teman biasa gunakan. Karena emang kalau di Ubuntu nggak support aplikasi itu. Tapi jika teman-teman emang butuh, teman-teman bisa menjalankan Windows di dalam Ubuntu itu. Tapi sih better kalau menurut saya, jika teman-teman ingin menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa laptop teman-teman bisa diinstalkan dual boot lah. Dual boot yang pertama, dual boot itu maksudnya dua sistem operasi Windows dan juga sistem operasi Linux atau Ubuntu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman untuk ngoding, teman-teman bisa menggunakan Ubuntu. Tapi kalau teman-teman ada pekerjaan seperti mengetik, itu teman-teman bisa menggunakan Windows. Kalau saya prefer seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa pilih nih antara kedua ini. Kalau saya biasanya sih milih normal installation aja. Nah, setelah itu nanti akan ada tampilan berikutnya nih, installation type-nya. Ini saya bacakan ya. Ada dua jenis instalasi nih. Yang pertama ada erase disk dan install Ubuntu. Nah, ini akan menghapus seluruh disk teman-teman dan akan membuat partisi secara otomatis. Nah, ini saya prefer teman-teman jangan pilih yang ini ya. Karena kalau teman-teman pilih ini, otomatis data teman-teman yang di hard disk teman-teman akan langsung hilang. Nah, oleh sebab itu saya lebih prefer teman-teman untuk mengklik yang opsi something else. Nah, dengan memilih opsi something else ini, teman-teman bisa mengatur partisi lebih leluasa. Jadi teman-teman nanti bisa buat teman-teman hard disk teman-teman bisa bikin dua partisi gitu. Atau juga di sini dengan memilih something else nanti teman-teman bisa membuat bisa gini, teman-teman udah ada Windows nih, sistem operasi Windows. Kalau teman-teman klik yang eraser disk ini, otomatis Windows teman-teman akan hilang. Kalau teman-teman memilih opsi something else ini, nanti teman-teman bisa membuat partisi baru di partisi yang ada Windows-nya. Nanti teman-teman bikin partisi baru, dan partisi baru itu nanti akan teman-teman gunakan sebagai tempat untuk menyimpan, untuk menginstal Ubuntu-nya. Nah, setelah teman-teman klik something else, nanti akan muncul seperti ini, media seperti bawah ini. Ini installation tab-nya ya. Nah, teman-teman di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, seperti yang kita bisa lihat pada proses sekarang terdapat hard disk 40 GB ya. Ini kalau misalnya teman-teman berbeda, nanti sesuai dengan ukuran hard disk laptop teman-teman. Misalnya teman-teman hard disknya 1 TB, otomatis di sini akan 1 TB. Atau misalnya teman-teman udah ada 2 partisi, otomatis di sini akan ada 2 partisi juga. Nah, untuk instalasi Ubuntu 2.24 ada pembagian partisi hard disk. Maksudnya ada pembagian partisi hard disk pada Linux. Yang teman-teman harus cukup pahami, yang pertama ada boot 2 GB, home 26 GB, 10 GB XFS file, dan juga swap 2 GB. Nah, apa sih swap ini? Ini istilahnya kayak gini, misalnya teman-teman, ini sih salah satu fitur unggulan di Ubuntu ya, saya kurang tahu kalau di Windows ada apa enggak. Jadi swap ini sebagai istilah memori pengganti. Misalnya gini, teman-teman RAM-nya misalnya 4 GB ya, teman-teman bikin swap 2 GB, otomatis nanti RAM teman-teman tuh akan secara virtual akan bertambah jadi 6 GB. Jadi nanti akan dibagi nih, ada kan memori itu atau RAM itu tempat penyimpanan sementara. Nah, dengan teman-teman membuat swap, otomatis nanti yang disimpan di memori itu akan dibagi dua. Pertama, ada yang akan disimpan di memori utama teman-teman, RAM teman-teman, ada juga yang disimpan di swap. Jadi ini otomatis akan membuat istilahnya memori lebih besar lah. Tapi swap ini kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan RAM teman-teman.
Dan biasanya sih kalau untuk swap ini saya prefer minimal swap itu sebesar sebesar RAM teman-teman. Misalnya RAM teman-teman 4 GB, teman-teman bisa bikin 4 GB, atau bahkan mungkin better bisa 2 kali lipat dari RAM teman-teman. Misalnya kalau RAM teman-teman 4 GB, berarti teman-teman bisa bikin partisi swap itu 8 GB. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat partisi. Kita bisa klik device ini, hard disk ini, lalu klik new partition table, lalu klik button continue ini. Ini untuk membuat partisi baru ya. Lalu di sini nanti akan dimunculkan nih window seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengatur jumlah partisinya, size dari partisinya. Di sini kita contoh bikin partisi untuk boot, kita bikin 2 GB. Memang disarankan untuk boot sih partisi 2 GB lah ya. Kita pilih teman-teman di sini primary dan beginning of this space. Ini pilih juga yang X4 ya, XT4. Lalu kan di sini kita bikin endpoint-nya itu boot. Karena kita akan membuat partisi untuk boot. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik OK nih. Nah, ini kan hanya untuk boot nih, teman-teman harus bikin juga yang lain. Partisi yang lain untuk partisi swap. Ya, caranya sama. Teman-teman bisa klik aja, nanti klik continue, nanti akan muncul seperti kayak gini lagi nih. Kalau swap nanti teman-teman bisa kasih 4000 MB. Di sini nanti endpoint-nya teman-teman ubah jadi swap. Lalu baru satu lagi untuk sebagai tempat penyimpanan OS teman-teman. Sama juga nanti size-nya teman-teman sesuaikan. Kalau untuk tempat penyimpanan ini teman-teman harus lebih besar ya. Minimal sih kalau itu sih 120 GB lah ya. Kalau bisa lebih besar lah. Kalau saya biasanya 100 GB lebih lah untuk Ubuntu ini. Nah, tapi endpoint-nya bukan lagi slash boot, tapi slash doang. Nanti teman-teman bisa klik ini aja nih. Nanti akan ada option untuk endpoint-nya. Teman-teman bisa pilih yang slash doang. Ini tuh akan muncul. Nah, kalau teman-teman lihat yang di sini, mungkin teman-teman akan ada lihat nih, yang slash home. Slash home nih kalau di Windows tuh sama kayak partisi D, partisi data. Ini partisi yang kita gunakan nanti untuk menyimpan data-data kita. Tapi biasanya sih kalau saya tidak menggunakan partisi ini. Jadi saya biasanya hanya membuat partisi untuk boot, partisi untuk sistemnya, lalu partisi untuk swapnya. Ini opsional kalau menurut saya. Karena saya biasanya Ubuntu tuh hanya untuk coding dan untuk perjalanan saya simpan. Kalau untuk perjalanan saya menggunakan Windows. Nah, di Windows itu saya udah ada 2 partisi OS sama partisi untuk data. Jadi emang saya biasanya nggak membuat partisi home ini. Nah, setelah itu kalau teman-teman udah selesai lah buat partisinya, udah bikin partisi swap, partisi boot, dan partisi slash untuk tempat instalasi teman-teman bisa langsung klik install now nih. Setelah itu nanti akan ada pilihan seperti ini nih. Ini untuk untuk make sure lah ke teman-teman bener gak pengen bikin tadi partisi tadi dan juga menginstal Ubuntu-nya. Teman-teman bisa langsung klik tombol continue aja. Setelah itu baru akan muncul jendela untuk teman-teman memilih zona waktu teman-teman. Karena kita di Jakarta, saya akan memilih pilih Jakarta GMT +7. Nah, setelah itu teman-teman klik continue, otomatis akan dihantar ke halaman ini nih. Ini halaman untuk menentukan nama komputer teman-teman, memilih username dan juga passwordnya. Nah, kalau di Ubuntu, username dan password itu suatu yang mandatory. Jadi teman-teman harus membuat username sama passwordnya. Dan ini passwordnya teman-teman harus selalu ingat. Setelah teman-teman udah nulis username passwordnya apa, teman-teman bisa klik button continue yang ini. Nah, itu baru akan diantarkan ke halaman ini nih. Nah, di halaman ini teman-teman tinggal tunggu aja. Dan better sebelum teman-teman klik continue ini, teman-teman better untuk mengaktifkan WiFi teman-teman atau internet teman-teman, sehingga ketika hal yang ini dijalankan, nanti Ubuntu akan install aplikasi-aplikasi yang ada di internet yang di-include di Ubuntu-nya. Kalau teman-teman nggak enable si internetnya, otomatis aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan diinstal. Jadi hanya akan menginstal aplikasi-aplikasi yang misalnya yang
yang udah tersedia di dalam instalasi Ubuntu-nya. Nah, teman-teman tunggu aja. Nah, kalau udah selesai nanti akan ada ini model seperti ini nih. Teman-teman tinggal klik restart now. Lalu juga jangan lupa teman-teman nanti udah klik tombol restart now, teman-teman harus mencabut bootable flash disk teman-teman. Nah, setelah itu baru komputer teman-teman restart, lalu akan muncul di sini nih, muncul halaman dari lock screen dari Ubuntu-nya. Teman-teman bisa langsung saja password teman-teman. Lalu klik enter, otomatis nanti halaman desktop Ubuntu-nya akan muncul nih. Ini tandanya proses instalasi Ubuntu teman-teman telah berhasil. Nah, jadi sekian presentasi mengenai UAS sistem operasi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jika ada saran atau pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komen video ini ya. Terima kasih.